wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita diberi kesehatan dan selalu dilindungi dan diberkahi setiap aktivitas baik yang kita kerjakan. Amin, Allahumma amin. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, kegiatan belajar online hari ini berjalan dengan lancar. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran 10, yaitu kita harus meneladani kisah Nabi. Kira-kira kalian bisa menebak tidak kisah Nabi yang akan Bu Tanti ceritakan? Nah, pintar sekali. Jadi yang akan Bu Tanti ceritakan adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub diutus oleh Allah untuk membawa kaumnya agar di jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub terkenal dengan sikap kasih sayangnya kepada kaumnya, kepada keluarganya, dan kepada anak-anaknya. Nah, dengan sikap kasih sayang yang dimiliki Nabi Yakub ini, maka Allah selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub dari musuh-musuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Berikut kisahnya. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu putranya siapa? Nah, putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putranya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Yakub ini adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui surat Hud ayat 7, sebelumnya sudah terjadi peristiwa pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersama sang istri, yaitu Siti Sarah. Kemudian didatangi oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan kabar gembira. Nah, diketahui bahwa pada saat itu Siti Sarah sekitar usianya 90 tahun dan Nabi Ibrahim usianya sekitar 120 tahun. Tapi Allah memberikan karunia seorang anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dari Nabi Ishak alaihissalam ini lahirlah seorang Nabi Yakub. Dan yang akan kita ceritakan pada kisah ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Pada saat dilahirkan Nabi Yakub oleh ibunya, siapa ibunya Nabi Yakub? Ada yang tahu nggak siapa namanya? Nah, Nabi Yakub itu ibunya bernama Rifqah bin Azar. Sebetulnya Nabi Yakub ini mempunyai saudara kembar yang bernama Isyur. Tapi di antara keduanya ini tidak menciptakan kerukunan di dalam keluarga. Nah, kedua saudara ini sering bertengkar, sehingga ibunya yang bernama Rifqah berniat untuk memisahkan Nabi Yakub dan saudaranya itu. Siapa saudaranya Nabi Yakub? Ada yang masih ingat? Nah, saudaranya adalah Isyur. Sehingga ibunya memerintahkan kepada Nabi Yakub untuk berhijrah, untuk pergi ke pamannya di daerah Babylon, Irak, yang disebut dengan Padan Aram, yaitu bernama Laban bin Batuil. Nabi Yakub alaihissalam kemudian berhijrah menuju Padan Aram di Irak. Nabi Yakub sangat disambut baik oleh pamannya, yaitu Laban. Laban adalah orang yang sangat kaya, baik hati, dermawan, dan suka menolong. Kemudian
Nabi Yakub diangkat anak oleh Laban karena Laban tidak mempunyai anak laki-laki. Laban hanya mempunyai anak perempuan, yaitu Laya dan Rahil. Jadi anak perempuannya ada 2. Dalam asuhan Laban, Nabi Yakub alaihissalam tumbuh menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pekerja keras dalam bekerja, dan menjadi orang yang cekatan. Sehingga kehadirannya di rumah Laban sangat disenangi oleh orang sekitar. Pada saat Nabi Yakub tumbuh dewasa, Laban, ayah angkatnya itu, akan menjodohkan Nabi Yakub alaihissalam dengan putri pertamanya yang bernama Laya. Namun, Nabi Yakub alaihissalam memilih Rahil. Kendati demikian, Nabi Yakub alaihissalam pada akhirnya menikahi kedua putri dari pamannya tersebut. Dari pernikahannya tersebut, Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 orang anak yang disebut Al-Asbad. Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi ke-12 anaknya ini tanpa pilih kasih. Dari istri yang bernama Rahil, lahirlah seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menganugerahi Nabi Yakub dengan sifat baik hati, dermawan, dan suka menolong. Nabi Yakub juga memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga Nabi Yakub ini adalah orang pilihan Allah yang Allah jadikan seorang nabi. Dan Allah pun mengajarkan kepada Yakub ini tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya Nabi Yakub serta keluarganya. Nabi Yakub alaihissalam diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan tersebut adalah Nabi Yakub memiliki ilmu yang sangat tinggi, memiliki akhlakul karimah, memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Setelah Nabi Yakub diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, Nabi Yakub menjadi nabi yang sangat kaya. Tapi Nabi Yakub tetap mempunyai kepribadian baik dan tinggi ilmu. Kelebihannya tersebut Nabi Yakub alaihissalam gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Contohnya, memberi bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah, fakir miskin, dan orang-orang yang tertindas. Dalam dakwahnya, Nabi Yakub alaihissalam selalu menyerukan kepada kaumnya untuk selalu berbuat kebajikan, mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yakub alaihissalam kepada kaumnya yang bernama Bani Israel di Syam. Perilaku Nabi Yakub alaihissalam rupanya banyak menimbulkan simpati dari orang-orang sekitar, sehingga banyak orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi Yakub alaihissalam. Sekian kisah singkat Nabi Yakub alaihissalam. Ada pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah Nabi Yakub alaihissalam memiliki sosok yang cerdas, mandiri, rajin, dan memiliki kepribadian yang baik hati. Dan hal itu patut untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, maka kita akan mudah bergaul dan banyak orang yang sayang kepada kita. Hal tersebut menjadi modal utama untuk menyampaikan dakwah lebih mudah. 2. Memiliki ilmu yang tinggi dan dimanfaatkan dalam hal-hal kebaikan merupakan contoh dari Nabi Yakub alaihissalam. Amal soleh yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam dengan menggunakan hartanya untuk memberikan kepada orang lain merupakan contoh nyata dalam berdakwah sebagai perilaku untuk membangkitkan semangat peduli terhadap orang lain. Kasih sayang adalah sumber kepercayaan diri, kebahagiaan, keamanan, dan kondisi mental yang nyaman. Semoga
Dengan meneladani kisah Nabi Yakub alaihi salam, kita dapat mencontoh perilaku-perilaku baik Nabi Yakub alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.